Pasar Triwindu awalnya difungsikan sebagai alun-alun Mangkunegaran. Tahun 1939, KGPAA Mangkunegara 7 membangun pasar sebagai kado ulang tahun ke-24 Gusti Putri Mangkunegara 7 bernama Nurul Kamaril. Kemudian dihadiahkan bertepatan dengan naik tahta Raja Mangkunegara 7 yang ketiga Windu. Nama Triwindu berasal dari kata tri dalam bahasa Jawa yang berarti adalah 3, sedang windu artinya 8. Kemudian diterjemahkan dalam bilangan angka 24 yang berarti 3 kali 8. Sejarahnya dibangunnya pasar ini. Dibangunnya pasar ini. Ini pasar ini dulu itu sebetulnya hadiah pada putrinya pada saat bertambahnya Mangkunegara ke-24. Jadi makanya namanya Triwindu. Itu pada saat ulang tahun tahtanya Mangkunegara ke-7 Gusti Mangkunegara ke-7 itu 24 tahun. Jadi namanya 24 dibagi kalau hitungan Jawa Windu ya. Iya, Windu. Ada 8 tahun. 24 dibagi 8 ada 3. Triwindu. Hakimnya Triwindu. Jadi untuk diberikan suatu lokasi untuk interaksi antara masyarakat, dikasih tempat, dikasih fasilitas, silakan di sini interaksi supaya perekonomian juga naik. Itu dari awal udah di-set. Belum pada saat itu menurut konon ceritanya itu belum semegah ini, jadi mungkin masih era Delima atau bangunan yang seperti itu, ada bangunan kuno itu, terus masing-masing dikasih tempat gitu. Nah pada saat itu apa yang dijual alat-alat rumah tangga seperti sendok, alat sehari-hari itu loh, ya apapun kebutuhan sehari-hari di sini. Karena dekat keraton dan itu mungkin juga pada saat itu ada pusaka, ada lampu minyak, ada spare part, ada apa saja yang hubungannya dengan kebutuhan orang. Tapi kecuali sembako. Ya, jadi di sini tidak ada yang tapi khususnya sebenarnya kalau waktu dulu mungkin bisa. Kalau leluhur kita ada sesuatu dulu karena masih mengenyam dia, masih memegang budaya Jawa yang kuat. Apapun keyakinannya di saat hari Kamis itu ada pedagang tempat. Itulah saya kerja sebagai saya di sini. Di situ ada bakul, ada rengangan yang beli Mas Tahu. Itu fungsinya apa? Yang dukuri-uri bisa ya. Seperti nembang. Tapi pakai bahasa Arab gitu. Ya Arab. Terus diartikan dengan kita, jadi nggak bisa. Download saja. Al-Fatihah, jadi kidungan itu artinya itu di kidung. Nadanya apa? Ada. Artinya juga Artinya di tembang iya Jawa. ada. Bahkan itu kalau saya mengenal untuk saya pribadi Jadi ini buat yang jualan di sini tuh buat apa itu? Pokok ada sampingan nggak itu apa? oh kalau di Khusus sini buat jualan kebanyakan memang untuk mata pencarian Iya, untuk mata pencarian. dan kebanyakan Mbak Lia di sini kaum ibu-ibu kan. Kebanyakan itu. Nah, biasanya ada suami istri yang kakung ngasuh di mana, yang putri jualan di sini. Kalau saya karena tidak kerja di mana-mana, akhirnya saya meneruskan milik orang tua. Jadi ini turun-temurun. Ya turun-temurun. Ada yang turun-temurun, ada yang baru, memang entah itu kontrak entah beli. Jadi ini bisa pindah-pindah gitu Pak? Artinya pindah-pindah. Ya kalau udah apa itu ada pendatang baru, terus dia bisa milih tempat dulu. Oh enggak, itu sesuai dengan mana tempat yang ada kosong. Harus Harus pakai apa gitu Pak? maksudnya begini, ini sudah punya milik pribadi masing. Oh ini udah Nah di saat ini tanah milik Mangkunegara, tapi secara perekonomian, secara birokrasinya dikelola oleh Pemkot yang langsung kepada dinas perdagangan saat ini. Kalau waktu itu dinas pasar.
karena juga ngusui dari warga sini, jadi saya mewakilkan warga sini. Makanya kalau saya dicari informasi, ya mudah-mudahan ini termasuk bangunan baru sekitar tahun 2009-2010. Kalau dulu tidak sepapok ini, karena waktu itu hanya pakai kain, tapi pada saat dulu tidak tertutup, jadi maksudnya atapnya tidak tertutup, dan lantai satu dari mulai depan ujung depan itu sampai belakang tetap semua full. Kalau sekarang mundur dibangun untuk parkir mobil, untuk fasilitas lain, akhirnya menjadi lantai 2. Ini jualannya dijual online ya? Ada kalanya memang pakai online juga, karena mengikuti era sekarang. Ada teman-teman juga, hampir semua juga full. Ada dikirim di luar negeri ya? Kalau ini sudah ada Malaysia, karena sudah ada hubungan dengan luar negeri, akhirnya via order, via WA, foto ini mau dikemas nanti transfer. Kalau sekarang dimudahkan dari segala fasilitas, dari transfer uang, dari ekspedisi, dari packing, semua dimudahkan. Barang-barang jual ini ada cerita di barang-barang ini? Ya masih ada, cuma kalau saya tidak mengatakan itu yang seolah mistis gitu. Kalau saya arah apapun barangnya yang sifatnya seperti kita mengagumi estetika, bukan ke arah isi, karena kami sebagai fisiknya, bukan isinya. Tapi kalau kami hanya keseni estetikanya, bahwa leluhur kita itu dulu begitu kaya, begitu cerdas, sudah bisa menggunakan bahan alam yang digunakan untuk So, kalau pandemi gini, jadi pada saat ada status bahwa di Solo itu KLB ya, kejadian luar biasa, pada akhirnya kami juga adaptasi. Karena itu bukan berdasarkan itu, akhirnya kita bersepakat atau niatan sendiri ya tutup dulu. Cukup lama, bahkan ada yang sampai sekarang enggak. Karena mungkin takut, mungkin ada kegiatan yang lain, akhirnya beralih atau memang sudah karena finansial cukup, akhirnya sudahlah ganti kegiatan yang lain. Ya pada dasarnya mungkin pulihnya itu setelah ada new normal, baru berdatangan 1-2. Itu bahkan dan kurang 1 tahun ini persentase buka itu dari awal mungkin hanya 5%. Yang masih nekat dari bukan karena tidak ada kegiatan lain, karena ini masa pandemi. Dan itu pun berhari-hari tidak ada pengunjung. Walaupun 1-2 mungkin tidak seberapa. Terus akhirnya new normal dibuka, alhamdulillah sudah sangat entah apa yang dicari karena mungkin sudah jenuh di rumah, pengen jalan-jalan, pengen belanja, ada yang kalanya yang harus melewati online mungkin ya memang itu salah satu sekarang sarana untuk belanja, jadi dimudahkan. Tapi tidak semuanya pedagang itu mempunyai akses. Ya mungkin kalau orang tua ya anaknya, jadi dipublikasikan dipromosikan. Pada dasarnya menjelang Lebaran itu banyak orang banyak orang renovasi rumah untuk menghadapi Lebaran. Kebanyakan lampu atau entah itu piring apa, dan memang pada dasarnya orang yang kesini itu satu orang
suka dulu dengan barang-barang berwarna. Kedua, punya uang. Iya. Seneng tak tidak punya uang dalam arti belum ada budget ya jalan dulu. Ya kami persilakan juga karena dengan hanya lihat tahu dulu harga mungkin oh ini contohnya tempatnya taruh di sini next aja. Dalam pemikiran saya dengan adanya hubungan dengan orang tuanya pasti ada imbalan. Entah bukan yang tadi interaksi tapi saudaranya, tetangganya. Iya, kamu Ada referensi, ada rekomendasi. Oh, tempatnya. direkomendasiin. Iya. Bukan seperti itu. Harus ya seperti ya, nggak susah. Dan sebetulnya kalau kami gini, jangan disalahkan. Anda milih ini apa? Kita sama ketentuan Gusti Allah. Tidak mungkin kalau tidak ketentuan Gusti Allah. Ya kan? Kita bisa melawan. Hanya kita ada dia nyumun tetap kita dia kita berdoa yang penting kita dia jaga diri tetap harus inovatif harus cerdas prinsip saya kerja keras kerja cerdas kerasnya gimana ya kita harus cerdasnya ya momennya kondisi seperti ini harus bagaimana harus itu mulanya masing-masing entah harganya diturunkan, entah kualitasnya dinaikkan, entah terabuktikasi, ya promosi, harus dikuatkan, harus menjalin semua kerjasama. Dan percaya bahwa rezeki itu tidak akan kemana. Oh, proses pengiriman mudah sekarang makanya tidak ada kendala, karena ekspedisi sekarang banyak. Dari yang dulu mungkin Tiki, ada muncul JNE, JNT, ada Wahana, ada yang dulu namanya LTH, ada Pos dan Zero, ada Pos, sekarang ada Super Pilat apa-apa ya, banyak sekali. Dengan adanya pandemi, malah itu merebak, menjamur. Itu makanya ada hikmah di balik perekonomian karena apa? Mereka cerdas bahkan jauh sebelumnya sudah berpikir ini sementara mungkin interaksi orang akan dikurangi atau memang kondisi harus memang berkurang secara tunai pun sekarang sudah bisa dikatakan diharapkan tidak langsung transfer kayak pakai QRIS makanya saya pribadi juga enggak rekening karena di saat jauh dengan ATM di saat orang memang tidak secara langsung pembayaran ada rekening oke nomornya Mudahkan interaksi. ya harus ya Transaksi. kita dalam ada kan pepatah bahwa pembeli ada Iya. ya kan ada kita berupaya supaya calon pembeli juga nyaman kami juga dapat untung jadi semuanya dapat jadi dimudahkan segala caranya itu kalau prinsip ekonomi bahkan mungkin ada saking temen yang wah kurang enggak apa-apa toh kita ada kepercayaan tujuan Oh, baru dibayar, tapi nggak kredit per bulan gitu enggak modal sistem Jadi cash mau. tapi kalau bisa 3 kali bayar ya bisa Hmm. jadi transaksi sekarang gitu nanti siang sore malam lunas Oh ya itu sama aja. iya kan Iya. sama saya tempo sehari gitu Oh. maksud saya gitu. Itu ada langganannya apa gimana Kak? masing-masing Ngambilnya punya itu, ya ngambil barangnya Kak. Apa ya? oh belinya Belinya dari ada langganan pengrajin ada- langsung ada. atau Ya namanya kerjasama mas, jadi namanya seperti jual beli. Bisa barang itu dari rumahan karena dia sudah tidak pakai barang itu, karena BU kan gitu. Bisa jadi langsung ke sini ditawar-tawarkan mana yang rezekinya yang mau nyentuh. Kira-kira ada interaksi, ada transaksi, akhirnya deal saat itu juga.
ada kalanya ditawarin dulu, barang masih di rumah ya kita tengok sekalian. Tapi Yang kalau jadi pertimbangan apa Pak? Yang Ya. diambil barang ini jadi pertimbangan. Oh ini bagus sih, pertimbangannya. ya sesuai dengan bidangnya. Oh, Kalaupun tidak sesuai dengan bidangnya, pada intinya tahu standar harga, hanya itu. Misalkan ada katakanlah itu bisa hidup itu apa itu bapak Bisa hidup gimana? katanya orang Istilahnya bisa gerak mistis gitu, sendiri. iya. Mistis. Kalau saya tidak mengharapkan itu, karena begini. Sudah saya sampaikan di awal, hanya SPT. Dan pengetahuan itu masing-masing berbeda. Kalaupun saya belum tahu ya, cari informasi yang lebih tahu. Kita foto, kayak kita video. Ini mayoritas enggak beragama Islam yang jualan di sini. Ya, itu Brasil itu bisa dikatakan mayoritas. Mayoritas Islam semua. Jadi nggak percaya gitu ya. Masalah percaya akhirnya nafsi-nafsi. Jangan langsung menghakimi bahwa ini kalau keyakinan ini tidak bisa. Kan biasanya itu Islam itu jalan gitu Pak. Ya, monggo. Kalau saya tidak ada spesifik itu ya, boleh. Iya. Itu menjadi bahan ya monggo. Karena begini, jangan jadi komoditi. Karena begini, itu suatu keyakinan. Pada dasarnya pemahaman masing-masing. Jangan salahkan bahwa seorang kiai dia memang ngopeni kering. Karena estetik. Walaupun ada sesuatu ya itu interaksi Urusannya mereka dia. sendiri. Yo. Ada dukun ya monggo. Ada yang memerhati, memang nggak koreksi ya monggo. Masa di situ ada sesuatu kejadian yang tidak bisa diceritakan orang lain. Kalau dia mengalami, ya monggo. Unik. Nah, masalah kolektor itu macam-macam.